Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya ingin menjawab pertanyaan. Jadi ada pertanyaan seperti ini, Bang, apa benar seorang advokat atau kantor hukum yang menolak perkara, menolak kasus atau calon klien yang datang padanya bisa kena kode etik atau berujung pada pemecatan? Oke, baik teman-teman ya. Jadi perlu saya jelaskan secara singkat bahwa ini mengenai advokat adalah profesi yang sifatnya mandiri, tidak terikat dengan pemerintah, namun mempunyai landasan hukum ya, punya undang-undang advokat ya. Jadi advokat ini ya profesi yang mandiri, tidak terikat dengan pemerintah dan juga tidak digaji oleh pemerintah, namun gajinya atau penghasilannya itu bersumber dari ya hal-hal yang tidak terikat dan juga berasal dari kliennya itu sendiri, teman-teman ya. Mengenai advokat, ini stigma yang timbul di lingkungan masyarakat. Ingin juga saya sampaikan melalui video ini bahwa stigma yang beredar di lingkungan masyarakat, sebagian masyarakat ya, bahwa advokat itu adalah profesi atau orang yang membela penjahat, orang yang membela orang yang bersalah. Teman-teman, melalui video ini saya ingin mencerahkan semuanya, khususnya masyarakat yang awam, bahwa seorang atau tiap-tiap orang yang bermasalah dengan hukum, berhubungan dengan hukum ya, tentu dalam hal ini mempunyai hak dan wajib ya. Ingat ya, mempunyai hak dan wajib untuk dibela ya. Dia wajib untuk dibela dan punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi ini bukan bahasa dari Bang Hisram, tetapi ini bahasa undang-undang sesuai dengan amanah undang-undang ya. Kalau lebih spesifiknya diatur di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya terkait persoalan pidana, misalkan seorang terdakwa atau tersangka ketika dia sudah bermasalah dengan hukum, maka wajib baginya untuk mendapatkan pembelaan ya. Dia punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Itu ya teman-teman ya. Jadi amanah undang-undang ya. Jadi setiap manusia itu melekat yang namanya hak azazi manusia. Jadi ya wajib baginya untuk mendapatkan pembelaan. Ingat ya, jadi seorang advokat ketika melakukan pembelaan atau pendampingan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, maka yang dibela itu bukanlah perbuatannya, melainkan yang dibela adalah hak-haknya dia, hak hukumnya dia. Dia berhak untuk mendapatkan pembelaan, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jelas ya. Jadi advokat itu tidak membela penjahat, tidak membela orang yang bersalah. Bukan kesalahannya, bukan perbuatannya yang dibela, tetapi adalah hak hukumnya, hak-haknya yang diperjuangkan, hak-haknya yang dibela. Itu ya teman-teman ya. Lalu kemudian mengenai kode etik advokat ya. Jadi seseorang atau advokat ya, itu dia berhak untuk menolak suatu perkara, menolak seorang calon klien yang datang padanya ya. Tetapi harus mempunyai alasan yang jelas ya. Ingat, harus mempunyai alasan yang jelas. Misalkan ya dia berhak menolak perkara, kasus atau calon klien yang datang padanya apabila ya ada beberapa hal yang perlu harus diperhatikan ya. Pertama, misalkan ya perkara tersebut itu tidak sesuai dengan keahliannya. Lalu kemudian
ya perkara tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Contoh misalkan dalam perkara perlindungan anak dan perempuan, seorang pegiat perlindungan anak dan perempuan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, tiba-tiba ada keluarga pelaku kekerasan meminta bantuan kepada seorang advokat, maka sesuai dengan hati nuraninya dia berhak untuk menolak, karena memang dia konsen terhadap perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tidak untuk menjadi pendamping atau pembela pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Contoh lain misalkan mengenai pegiat anti narkoba, tiba-tiba dia diminta oleh keluarga atau si tersangka, yang dimana perkaranya perkara kasus narkoba, dia diminta untuk membela kasus-kasus yang menjerat pelaku narkoba. Tentu itu bertentangan dengan nuraninya, maka dia berhak untuk menolak perkara tersebut. Lalu kemudian perkara yang tidak punya dasar hukum. Nah, contoh misalkan terjadi perkara sengketa tanah, seseorang datang kepada kantor hukum atau advokat dengan dalih meminta bantuan untuk dibela, untuk didampingi terkait perkaranya. Misalkan dia diserobot tanahnya, tapi setelah dalam penjelasan atau pemaparan kronologi, dia tidak sanggup, tidak mampu menunjukkan alas atau bukti-bukti yang dia punya, seperti misalkan ada girik, ada AJB, ataupun sertifikat hak milik, atau dia tidak punya saksi atau petunjuk sama sekali, sehingga perkara tersebut akan menyulitkan seorang advokat atau pengacara lainnya nanti untuk membuktikan pada saat tahapan pembuktian di pengadilan nanti, misalkan ketika perkara tersebut bergulir ke pengadilan, maka dia berhak untuk menolak perkara tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum. Nah, itu teman-teman Jadi seorang advokat boleh menolak perkara calon klien yang datang padanya apabila perkara tersebut tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan nuraninya, atau tidak mempunyai dasar hukum yang jelas terkait perkara tersebut. Nah, itu teman-teman. Di sisi lain juga advokat itu wajib menjunjung tinggi dan menjaga kerahasiaan kliennya. Dia tidak boleh membocorkan perkara-perkara atau persoalan yang sedang ditanganinya. Jadi dia tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya rahasia, karena di dalam kode etik sangat jelas seorang advokat atau pengacara wajib untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Kira-kira seperti itu teman-teman Jadi mengenai seorang advokat menolak perkara, menolak klien atau menolak kasus itu kita harus lihat dulu jenis dan perkaranya itu yang bagaimana Jadi dia boleh menolak tapi misalkan dia menolak tanpa alasan yang jelas karena mungkin persoalan kliennya itu tidak mempunyai biaya dan lain-lain kan ada namanya bantuan hukum kita bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan itu amanah undang-undang dan juga dijelaskan di dalam undang-undang advokat. Nah, itu kira-kira teman-teman jadi sangat jelas mengenai ruang lingkup advokat, terus kemudian kenapa advokat itu melakukan pembelaan terhadap kliennya, bukan membela secara membabi buta bukan perbuatan kliennya yang dibela, bukan tingkah laku kliennya yang dibela, melainkan hak-hak hukumnya yang dibela. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.